selamat siang semuanya. Di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi e-commerce, pasar digital, barang digital. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 2 orang, di mana saya sendiri sebagai pemateri pertama dan rekan saya Elsa Amelia Lumbangaji sebagai pemateri kedua. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas di sini ada e-commerce dan internet, e-commerce bisnis dan teknologi, yang ketiga m-commerce, dan mekanisme transaksi pembayaran di internet. Baiklah, di sini saya akan memaparkan terkait e-commerce dan internet. E-commerce dimulai pada tahun 1995 ketika salah satu portal internet yang pertama seperti netcafe.com menerima iklan pertama dari perusahaan-perusahaan besar dan mempopulerkan ide bahwa web dapat digunakan sebagai medium baru untuk beriklan dan berjualan. Tidak ada yang pernah memimpikan bahwa penjualan eceran e-commerce ini akan mengalami kurva pertumbuhan yang eksponensial yang menjadi 3 kali dan kemudian 2 kali lipatnya pada tahun-tahun awalnya. Hanya pada tahun 2006, pelanggan e-commerce melambat dengan tingkat pertumbuhan tahunannya mencapai 25%. Selanjutnya ada 3 pendapat yang mengartikan e-commerce. Yang pertama ada pendapat para ahli. Menurut Amir Hatman dalam bukunya Net Ready secara terperinci mendefinisikan bahwa e-commerce sebagai suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronis yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah institusi atau B2B maupun antar institusi dan konsumen langsung atau B2C. Beberapa kalangan akademis pun sepakat mendefinisikan bahwa e-commerce sebagai salah satu cara memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang, jasa, informasi, dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi berbasis jaringan peralatan digital. Yang kedua ada menurut pendapat organisasi. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development, e-commerce adalah transaksi berdasarkan proses dan transmisi data secara elektronik. Asosiasi di bidang perdagangan global seperti Alliance for Global Business juga memberi pendapat di mana e-commerce ialah sebagai keseluruhan transaksi yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa, atau pembayaran melalui jaringan elektronik sebagai media. Dan yang terakhir ada pendapat internet. Menurut Wikipedia Ensiklopedia Bebas, perdagangan elektronik atau e-dagang atau sekarang e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-dagang atau e-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Ada 6 alasan mengapa e-commerce berbeda. Pertama itu e-commerce ini ada di mana-mana. Dalam konsep perdagangan internasional, pasar adalah sebuah tempat fisik seperti toko eceran yang dapat dikunjungi untuk melakukan transaksi bisnis. E-commerce ini ada di mana-mana, di mana kita dapat melakukannya di mana saja dan kapan saja. E-commerce memungkinkan kita belanja dari rumah, tempat kerja, atau bahkan di dalam kendaraan pun kita bisa menggunakan e-commerce ini. Yang kedua, ada jangkauan global. Dari sudut pandang pelanggan, kondisi ini mengurangi transaksi biaya untuk berpartisipasi di pasar. Untuk melakukan transaksi bisnis, kita tidak lagi harus menghabiskan waktu atau biaya perjalanan ke pasar.
dan lebih sedikit usaha mental yang dibutuhkan untuk melakukan pembelian. Yang ketiga ada standar universal. Satu kelebihan yang mencolok dari teknologi e-commerce ini adalah standar teknis dari internet, dan oleh karenanya standar teknik untuk melakukan e-commerce merupakan standar universal. Standar ini digunakan oleh semua negara di seluruh dunia dan memungkinkan setiap komputer terhubung dengan komputer lainnya terlepas dari jenis platform teknologi masing-masingnya. Sebaliknya, sebagai masalah teknologi perdagangan yang tradisional berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Yang keempat, kaya akan manfaat. Dalam hal informasi, kaya akan manfaat rujuk pada kompleksitas dan isi dari suatu pesan. Pasar internasional, tenaga penjual internasional, dan toko eceran kecil memiliki sifat kaya manfaat yang cukup baik, di mana mereka dapat memberikan pelayanan pribadi, tatap muka dengan menggunakan indera pendengaran ataupun penglihatan ketika melakukan penjualan. Sebelum web berkembang, terdapat pertukaran antara sifat kaya manfaat dan jangkauan. Semakin besar audiens yang dapat dijangkau, pesan yang dihasilkan semakin tidak kaya manfaat. Web membuat kita dapat menghasilkan pesan yang kaya manfaat dengan teks, audio, secara serempak ke sejumlah kelompok besar. Yang kelima ada interaktif. Tidak seperti teknologi komersial lainnya, e-commerce memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara penjual dan konsumen. Televisi misalnya tidak dapat melakukan ataupun melontarkan pertanyaan seperti apapun kepada penonton atau berbicara dengan mereka, dan penjual juga tidak dapat meminta informasi konsumen dalam suatu formulir. Sebaliknya, semua aktivitas ini dimungkinkan oleh situs web e-commerce. Interaktivitas memungkinkan seseorang penjual online terlibat dengan pelanggan dengan cara yang sama seperti aktivitas tatap muka, tetapi dengan skala yang lebih besar dan global. Yang terakhir, kepadatan informasi. Internet dan web sangat meningkatkan kepadatan informasi. Jumlah keseluruhan dan kualitas informasi yang tersedia untuk semua peserta, pelanggan, dan penjual di pasar. E-commerce mengurangi biaya pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan penyampaian informasi, sementara juga sangat meningkatkan kekinian, keakuratan, dan ketepatan waktu dari informasi. Kepadatan informasi dalam pasar e-commerce membuat harga dan biaya menjadi lebih transparan. Ada beberapa aplikasi bisnis e-commerce. Yang pertama ada email dan messaging. Yang kedua content management system. Yang ketiga dokumen spreadsheet dan database. Yang keempat akunting dan sistem keuangan. Yang kelima informasi pengiriman dan pemesanan. Yang keenam pelaporan informasi dari klien dan enterprise. Yang ketujuh sistem pembayaran domestik dan internasional. 8 ada news group, ada online shopping, ada conferencing, dan ada online banking atau internet banking. Materi kedua yaitu e-commerce, bisnis, dan teknologi. Satu model bisnis menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai-nilai, baik itu nilai ekonomi, sosial, ataupun bentuk-bentuk nilai lainnya. Istilah model dikatakan model bisnis karena dipakai untuk ruang lingkup yang cukup luas dalam konteks formal dan informal untuk menunjukkan aspek inti suatu bisnis, termasuk mencakup maksud dan tujuan, apa yang ditawarkan, strategi, infrastruktur, struktur organisasi, praktik-praktik niaga, serta kebijakan-kebijakan dan proses-proses operasional. Menurut Mun Johari, secara umum terdapat 16 model bisnis e-commerce. Yang pertama penjualan online, yang kedua sistem tender elektronik, yang ketiga lelang, yang keempat affiliate marketing, yang kelima viral marketing, yang keenam group purchasing, yang ketujuh lelang online, yang kedelapan personalisasi, yang kesembilan pasar elektronik atau e-market, yang ke-10 integrator rantai tambahan nilai, yang ke-11 penyedia layanan value chain integrator, yang ke-12 broker informasi, yang ke-13 pertukaran barang atau barter, yang ke-14 keanggotaan atau membership,
Yang ke-15, fasilitator rantai pasokan atau supply chain. Dan yang terakhir, model bisnis yang dapat berdiri sendiri atau kombinasi dari beberapa model atau kombinasi dengan model bisnis tradisional. Selanjutnya ada banyak cara untuk mengklasifikasikan transaksi e-commerce. Salah satunya dengan melihat sifat peserta yang terlibat dalam transaksi e-commerce. Terdapat 3 jenis dari e-commerce. Yang pertama ada B2C atau bisnis ke konsumen. Melibatkan produk dan layanan secara eceran kepada pembeli perorangan. Contohnya itu seperti menjual buku, peranti lunak, dan musik kepada konsumen perorangan. Yang kedua ada B2B atau bisnis ke bisnis. Melibatkan penjual produk dan layanan antar perusahaan. Di mana situs web Connect merupakan situs untuk membeli dan menjual gas alam cair, bahan bakar, bahan kimia, dan plastik. Situs ini merupakan contoh dari e-commerce B2B. Yang terakhir ada C2C atau konsumen ke konsumen. Melibatkan konsumen yang menjual secara langsung ke konsumen. Contohnya itu eBay, situs lelang web raksasa memungkinkan orang-orang menjual barang mereka ke konsumen lain dengan melelangnya pada penawaran tertinggi. Konsep utama dalam e-commerce pasar digital barang digital. Pasar digital ini sangat fleksibel dan efisien karena beroperasi dengan biaya pencarian dan transaksi yang sangat kecil. Biaya menu yang lebih rendah, diskriminasi harga, dan kemampuan untuk mengubah harga dengan dinamis yang disesuaikan dengan kondisi pasar. Dalam penentuan harga dinamis, harga dari sebuah barang bergantung pada karakteristik permintaan dari konsumen atau situasi pasokan dari penjual. Pasar digital dapat mengurangi atau menambah biaya penggantian, bergantung pada sifat produk atau layanan yang akan dijual, dan dapat menyebabkan penundaan kepuasan. Tidak seperti halnya pasar fisik, kita tidak dapat dengan segera mengkonsumsi barang seperti membeli baju melalui web. Pasar digital memberikan banyak kesempatan untuk menjual barang langsung kepada pembeli, dengan melewati banyak perantara, seperti distributor atau gerai eceran. Menghilangkan perantara dalam saluran distribusi dapat sangat menurunkan biaya transaksi pembelian. Pasar digital internet sangat memperluas barang-barang digital. Barang digital adalah barang yang dapat dikirimkan melalui jaringan digital, seperti musik, video, peranti lunak, koran, majalah, dan buku. Di mana semuanya ini dapat disimpan, dikirim, dan dijual sebagai barang yang benar-benar digital. Saat ini, sebagian besar barang ini dijual dalam bentuk fisik, misalnya dalam bentuk CD, DVD, atau buku. Tetapi internet menawarkan kemungkinan pengiriman semua barang ini sesuai dengan pesanan sebagai barang digital. Pada umumnya, untuk barang digital, biaya marginal untuk menghasilkan 1 unit tambahan nyaris tidak ada. Tetapi biaya untuk menghasilkan unit asli yang pertama ternyata cukup tinggi. Pada kenyataannya ini hampir mencakup seluruh biaya dari barang karena biaya lain untuk persediaan dan distribusi sangat sedikit. Biaya pengiriman melalui internet sangat rendah, biaya pemasaran tetap sama, dan penentuan harganya sangat bervariasi. Selanjutnya ada model bisnis internet. Terdapat 2 model bisnis internet. Yang pertama, komunikasi dan komunitas. Beberapa model baru ini memanfaatkan kemampuan komunikasi yang kaya dari internet. eBay adalah sebuah forum lelang online yang menggunakan email dan kelebihan interaktif lainnya dari web. Sistem ini menerima tawaran yang dimasukkan ke internet, mengevaluasi tawaran tersebut, dan memberitahukan kepada penawar tertinggi. eBay mendapat komisi kecil untuk setiap barang dan penjualan yang terjadi. eBay terkenal karena institusi ini menawarkan platform perdagangan yang besar untuk perusahaan lainnya. Dapat dikatakan menjadi rumah bagi ratusan ribu toko virtual. Yang kedua ada konten digital, hiburan, dan layanan.
Kemampuan untuk mengirimkan barang digital dan konten digital melalui web telah menghasilkan alternatif dari media televisi dan media cetak tradisional. Terdapat situs web di mana kita dapat membaca versi digital dari publikasi cetak, seperti New York Times atau Wall Street Journal, dan jurnal online yang baru seperti Salon.com. Beberapa situs web yang paling populer menyediakan hiburan dalam bentuk digital. Game online menarik banyak pemain. Sebagai contoh role-playing game online, World of Warcraft buatan Blizzard, Blizzard Entertainment memperoleh 1 miliar pada tahun 2006. Dan 7 juta pemain di seluruh dunia, perusahaan dapat membuat halaman web personal yang unik yang menunjukkan isi atau iklan produk atau layanan yang mungkin diminati oleh pengguna tertentu, meningkatkan pengalaman pelanggan dan memberikan nilai tambah. Baiklah, sekian dari pemaparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, kepada Elsa Amelia Wimaraja. Waktu dan lain saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saat ini, sekarang kita akan masuk pada materi yang ketiga, yaitu tentang m-commerce, atau bisa disebut sebagai mobile e-commerce. M-commerce adalah sistem perdagangan elektronik atau e-commerce dengan menggunakan peralatan portable atau mobile seperti telepon genggam, smartphone, PDA atau personal digital assistant, notebook, dan lain-lain. Pada saat pengguna komputer berpindah dari satu tempat ke tempat lain, misalkan sewaktu berada dalam mobil, pengguna komputer tersebut dapat melakukan transaksi jual beli produk di internet dengan menggunakan sistem m-commerce ini. Selain m-commerce, istilah lain yang sering dipakai adalah m-business atau mobile business atau m-business. Selanjutnya, pada dasarnya, m-commerce adalah gabungan dari perdagangan elektronik dengan mobile computing. Bisa dikatakan bahwa m-commerce ini adalah e-commerce yang berada dalam lingkungan nirkabel. Seperti halnya e-commerce pada umumnya, penggunaan m-commerce bisa ditransaksikan melalui internet, jaringan komunikasi pribadi, smart card, dan infrastruktur lainnya. M-commerce membuka peluang untuk memberikan layanan baru bagi customer yang telah ada dan untuk menarik customer baru. Nah, contoh dari implementasi dari m-commerce itu adalah seperti berbelanja laptop, komputer boot up, komponen-komponen komputer seperti VGA card, RAM, dan sebagainya itu dapat dilakukan langsung melalui mobile dan bisa dilakukan dimanapun, baik di dalam rumah, dalam mobil, maupun di tempat lain. Dan pembayarannya langsung melalui m-banking atau mobile banking bagi yang mempunyai, dan bisa juga dilakukan dengan transfer tunai atau m-banking. Pembelian barang akan diproses jika sudah melakukan pembayaran dan kemudian dikonfirmasi ke pihak penjual. Di sini juga tersedia fitur untuk simulasi spesifikasi komputer beserta total harga yang akan dibayar untuk para customer yang ingin merakit komputernya sendiri. Nah, dengan adanya m-commerce ini, mungkin akan mempermudah para customer untuk membeli barang-barang IT seperti komputer atau dan lain sebagainya. Bagi para bisnismen yang mungkin tidak punya banyak waktu untuk ke toko membeli dan memilih barang yang diinginkan, dan bahkan untuk berada di depan komputer yang memiliki koneksi internet saja tidak sempat. Maka inilah gunanya m-commerce. Para pengguna BlackBerry, iPhone, dan sejenisnya dapat melakukannya di kantor, dalam mobil, bahkan pada saat di mall, mempermudah dan mempercepat dilakukannya transaksi. Misalkan pada bagian tampilan depan home aplikasi mobile akan ditampilkan informasi mengenai produk terbaru ataupun dengan adanya promosi event-event tertentu. Sehingga untuk orang yang mengunjungi website melalui mobile akan mengetahui produk-produk terbaru dan menjadikan salah satu strategi marketing bagi yang tertarik dengan produk yang ditampilkan di home tersebut. Selanjutnya, sistem pembayaran digital dengan menggunakan m-commerce. Nah, saat ini sebuah aplikasi m-commerce telah digunakan untuk layanan yang lebih mengutamakan ketepatan waktu sebagai tuntutan orang-orang yang selalu berpindah atau untuk menyelesaikan tugas dengan lebih efisien daripada menggunakan metode lain. Oleh karena itu, pembayaran m-commerce dengan menggunakan digital atau elektronik sangat penting karena dapat membantu orang agar lebih efisien dan efektif dalam pembayaran. Contohnya menggunakan alat telekomunikasi. Cara ini bahkan diperkirakan menjadi mode atau gaya hidup modern,
di mana telepon yang sudah menjadi kelengkapan pribadi yang umum mempunyai fungsi yang lebih hebat, bukan sekedar sebagai alat komunikasi jarak jauh saja. Nah, m-commerce ini mewakili sebagian kecil dari semua pembelian online karena perangkat mobil nirkabel tidak dapat menampilkan gambar barang dagangan dengan baik. M-commerce dapat memanfaatkan sistem pembayaran yang memiliki interoperabilitas yang untuk perangkat-perangkat nirkabel dan mempercepat jaringan nirkabel untuk mendukung komunikasi data yang lebih lengkap. Sistem-sistem pembayaran elektronik yang mendasar untuk m-commerce adalah sistem pembayaran kartu kredit digital, dompet digital, sistem pembayaran digital dengan saldo terakumulasi, sistem pembayaran nilai tersimpan, uang tunai digital, dan sistem pembayaran dan penyampaian tagihan elektronik. Selanjutnya, kita masuk pada aplikasi dan layanan m-commerce. Aplikasi m-commerce telah digunakan untuk layanan yang lebih mengutamakan ketepatan waktu sebagai tuntutan orang-orang yang selalu berpindah atau untuk menyelesaikan tugas dengan lebih efisien daripada menggunakan metode yang lain. Nah, aplikasi m-commerce ini terkenal di Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan negara lainnya di mana biaya penggunaan internet konvensional sangat mahal. Nah, ini ada 4 contoh dari aplikasi dan layanan m-commerce. Yang pertama, layanan berbasis muatan dan lokasi. Nah, para pelanggan layanan nirkabel NTT Docomo di Jepang dapat mengakses situs-situs web nirkabel untuk mendapatkan informasi mengenai jadwal kereta, jadwal film, panduan restoran, membeli tiket Japan Airlines, berdagang saham, melihat film kartun baru, dan membaca surat kabar terbesar di Jepang. Yang kedua, layanan perbankan dan keuangan. Citibank menawarkan pemberitahuan nirkabel jika terjadi perubahan dalam informasi rekening melalui telepon seluler digital yang mendukung pesan teks. Atau akses web pelanggan Bank Asia di Bangladesh dapat menggunakan telepon genggam mereka untuk memeriksa saldo rekening, mengirimkan transfer dana ke rekening lain, dan membayar tagihan melalui rekening mereka. Yang ketiga, periklanan nirkabel. Para penyedia nirkabel di Amerika Serikat telah melalui memasang iklan di situs mereka. Yahoo dan GoTo Directory System bersepakat untuk memasukkan daftar perusahaan sponsor di Yahoo pada situs pencarian GoTo Mobile Directory yang dialami oleh Verizon Wireless, Sprint, dan Singular Wireless. Dan yang terakhir, permainan dan hiburan. Telepon seluler dengan cepat berubah menjadi platform hiburan portabel. Layanan telepon genggam menawarkan berbagai permainan digital yang dapat diunduh dan nada dering atau ringtone, yaitu cuplikan lagu digital yang berbunyi di telepon genggam ketika seorang pengguna menerima panggilan. Beberapa model perangkat telepon ini mengkombinasikan kelebihan telepon seluler dan pemutar musik portabel. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi m-commerce. Keamanan mobile payment seharusnya menjadi pertimbangan penting, terutama dalam hal penanganan atau pentransmisian informasi pembayaran yang sensitif. Dibandingkan dengan e-commerce, mobile payment memiliki tantangan tersendiri dalam hal security dan privasi yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan teknologi yang digunakan. Perbedaan utamanya terletak pada kenyataan bahwa mobile payment memerlukan wireless service provider untuk melakukan pembayaran. Kemampuan untuk menangani masalah tersebut adalah faktor yang sangat penting yang akan mempengaruhi kepercayaan konsumen, penetrasi pasar, jaminan keamanan terhadap dan kesuksesan jangka panjang dari aplikasi m-commerce. Oleh karena itu, jaminan keamanan terhadap m-commerce akan menjadi kunci penambahan tingkat fungsionalitas telepon seluler. Nah, setidaknya ada 4 hal yang harus diperhatikan untuk menjamin transaksi yang aman, yaitu authentication, confidentiality, integrity, dan non-repudiation. Authentication berkaitan dengan penjaminan isi pesan dan transaksi, berkaitan dengan masalah verifikasi identitas dari pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi untuk memastikan bahwa mereka adalah orang yang sesuai dengan apa yang diklaim. Confidentiality adalah bagaimana menjamin bahwa hanya pengirim dan penerima pesan yang seharusnya yang bisa membaca isi pesan. Integrity berkaitan dengan penjaminan isi pesan dan transaksi tidak berubah, baik secara tidak sengaja maupun sebaliknya. Dan terakhir, non-repudiation adalah bagaimana menyediakan mekanisme yang dapat digunakan untuk menjamin salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi
tidak bisa menyanggah bahwa mereka tidak pernah terlibat dalam transaksi tersebut. Selanjutnya, nah, saat ini terdapat beberapa solusi sistem bagi keamanan e-commerce, yaitu Open Profiling Standard atau OPS, di mana OPS adalah untuk menolong memproteksi privasi pengguna tanpa menutup kemungkinan untuk transaksi informasi, untuk proses marketing, dan sebagainya. Yang kedua ada Secure Socket Layer atau SSL. Protokol ini didesain untuk membangun sebuah saluran yang aman ke server. Yang ketiga ada Secure Electronic Transaction. Ini akan mengkodekan nomor kartu kredit yang disimpan di server merchant. Dan yang terakhir ada Trusty, adalah sebuah partnership dari berbagai perusahaan yang mencoba membangun kepercayaan publik dalam e-commerce dengan cara memberikan cap good housekeeping yang memberikan approve pada situs yang tidak melanggar kerahasiaan konsumen. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang terakhir atau yang keempat, yaitu mekanisme transaksi pembayaran di internet. Nah, salah satu isu terbesar dalam implementasi sistem e-commerce adalah mengenai mekanisme transaksi pembayaran via internet. Nah, dalam bisnis konvensional sehari-hari, seseorang bisa melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibelinya melalui berbagai cara. Cara yang paling umum itu adalah dengan membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah atau uang secara tunai. Cara lain adalah dengan menggunakan kartu kredit, kartu debit, dan cek pribadi atau transfer antar rekening. Nah, lokasi tersebut biasanya disebut dengan POS atau Point of Sale, di mana prinsip pembayaran dalam sistem e-commerce sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dunia nyata. Hanya saja internet berfungsi sebagai pos yang dapat dengan mudah diakses melalui sebuah komputer personal. Nah, langkah pertama yang biasa dilakukan konsumen adalah mencari produk atau jasa yang diinginkan di internet dengan cara melakukan browsing terhadap situs-situs perusahaan yang ada. Melalui online katalognya, konsumen kemudian menentukan barang-barang yang ingin dibelinya. Kemudian setelah selesai memasukkan semua barang atau pesanan dalam bentuk informasi ke dalam digital card, maka tibalah saatnya untuk melakukan pembayaran, seperti halnya membawa kereta dorong ke kasir di sebuah supermarket. Nah, langkah selanjutnya itu adalah konsumen berhadapan dengan sebuah halaman situs yang menanyakan berbagai informasi sehubungan dengan proses pembayaran yang ingin dilakukan. Nah, informasi yang biasa ditanyakan itu sehubungan dengan aktivitas ini adalah cara pembayaran yang ingin dilakukan, seperti transfer, kartu kredit, kartu debit, cek personal, dan lain sebagainya. Kemudian, data atau informasi pribadi dari yang melakukan transaksi, seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat penagihan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, bagi perusahaan yang memperbolehkan konsumennya untuk melakukan pembayaran beberapa kali atau cicilan, biasanya akan ditanyakan pula termin pembayaran yang dikehendaki. Nah, setelah konsumen mengisi formulir tersebut, maka perusahaan yang memiliki situs akan melakukan pengecekan berdasarkan informasi pembayaran yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Melalui sebuah sistem gateway atau fasilitas yang menghubungkan dua atau lebih sistem jaringan komputer yang berbeda, perusahaan akan melakukan pengecekan terhadap bank atau lembaga keuangan yang berasosiasi terhadap medium pembayaran yang dipilih oleh konsumen. Nah, lembaga keuangan yang terkait kemudian akan melakukan proses otorisasi dan verifikasi terhadap berbagai hal, seperti ketersediaan dana, validitas medium pembayaran, kebenaran informasi, dan lain sebagainya. Jika metode pembayaran yang dipilih melibatkan lebih dari satu bank, proses otorisasi dan verifikasi akan dilakukan secara elektronik melalui jaringan komputer antar bank atau lembaga keuangan yang ada. Nah, hasil dari proses otorisasi dan verifikasi di atas secara otomatis akan diinformasikan kepada pelanggan melalui situs perusahaan. Jika otorisasi dan verifikasi berhasil, maka konsumen dapat melakukan proses berikutnya, yaitu menunggu barang dikirimkan secara fisik ke lokasi konsumen. Atau atau konsumen dapat melakukan download terhadap produk-produk digitalnya. Jika otorisasi dan verifikasi gagal, maka pesan kegagalan tersebut akan diberitahukan melalui situs yang sama. Nah, berbagai cara biasa dilakukan oleh perusahaan maupun bank untuk membuktikan kepada konsumen bahwa proses pembayaran telah dilakukan dengan baik. Yang pertama, ada pemberitahuan melalui email mengenai status transaksi jual beli, produk, atau jasa yang telah dilakukan.
Kedua, pengiriman dokumen elektronik melalui email atau situs terkait yang berisi berita acara jual beli dan kwitansi pembelian yang merinci jenis produk atau jasa yang dibeli berikut detail mengenai metode pembayaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, pengiriman kwitansi pembayaran melalui kurir ke alamat atau lokasi konsumen. Dan yang terakhir, pencatatan transaksi pembayaran atau bank atau lembaga keuangan yang laporannya akan diberikan secara periodik pada akhir bulan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menyangkut transaksi pembayaran melalui internet, terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh mereka yang mengembangkan sistem e-commerce, yaitu pertama ada security. Data atau informasi yang berhubungan dengan hal-hal sensitif semacam nomor kartu kredit dan password tidak boleh sampai dicuri oleh orang yang tidak berhak karena dapat disalahgunakan di kemudian hari. Yang kedua, confidentiality. Perusahaan harus dapat menjamin bahwa tidak ada pihak lain yang mengetahui terjadinya transaksi jual beli dan pembayaran, kecuali pihak-pihak yang memang secara hukum harus mengetahuinya, misalnya bank. Yang ketiga, integrity. Sistem harus dapat menjamin adanya keabsahan dalam proses jual beli, yaitu harga yang tercantum dan dibayarkan hanya berlaku untuk jenis produk atau jasa yang telah dibeli dan disetujui bersama. Yang keempat, authentication. Proses pengecekan kebenaran di mana pembeli maupun penjual merupakan mereka yang benar-benar berhak melakukan transaksi seperti yang dinyatakan oleh masing-masing pihak. Yang kelima, authorization. Mekanisme untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan dan kemampuan seorang konsumen untuk melakukan pembelian. Dan yang terakhir, assurance. Kondisi di mana konsumen yakin bahwa perusahaan e-commerce yang ada benar-benar berkompeten untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet. Kemudian tipe sistem pembayaran elektronik, e-payment system. Pembayaran secara umum dapat diartikan sebagai pemindahan sejumlah uang dari si pembayar ke penerima. Di dalam pembayaran elektronik, uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital, dan proses pemindahannya diinisialisasi melalui alat pembayaran elektronik. Pembayaran secara tradisional dilakukan melalui uang tunai, cek, atau kartu kredit. Sedangkan pembayaran elektronik dilakukan menggunakan software tertentu, kartu pembayaran, dan uang elektronik. Komponen-komponen utama dari sistem pembayaran elektronik antara lain aplikasi pemindahan uang, infrastruktur jaringan, peraturan dan prosedur yang memerintah kegunaan dari sistem tersebut. Pelanggan dan penjual merupakan pemain utama dari sistem pembayaran elektronik. Pembayaran elektronik meningkatkan efisiensi pembayaran secara drastis dengan mengurangi biaya transaksi dan memperbolehkan perdagangan barang dan jasa dengan nilai yang sangat rendah. Mereka juga dapat meningkatkan kenyamanan dari pembayaran dengan memperbolehkan transaksi-transaksi tersebut dilakukan secara cepat dan lebih efisien atau praktis dari berbagai macam alat yang terhubung kepada jaringan global. Nah, terdapat beberapa macam tipe pembayaran elektronik seperti e-wallet, e-cash, smart card, dan pembayaran kredit card yang selama ini kita kenal dengan MOTO atau bisa disebut sebagai transaksi pesanan via telepon atau pesanan via pos. Nah, masing-masing tipe pembayaran mempunyai proses transaksi yang berbeda. Proses pembayaran online adalah pembelian barang atau jasa melalui internet yang biasanya menggunakan kartu kredit. Kemudian, selanjutnya, transaksi finansial diproses secara elektronik dan waktunya real time. Proses standar untuk mengimplementasikan proses pembayaran online secara real time adalah pertama, mendapatkan rekening si penjual secara online untuk sebuah kartu kredit tertentu dari sebuah bank. Kedua, memilih jalur pembayaran yang akan memproses informasi kartu kredit. Dan ketiga, mengintegrasikan website kita dengan jalur pembayarannya. Sistem pembayaran elektronik tradisional yang menggunakan kartu kredit sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan para penggunanya karena faktor keamanannya yang rendah dan transaksi pembelian secara online menggunakan kartu kredit banyak menimbulkan tindak kejahatan cyber seperti online fraud, phishing, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan perusahaan kartu kredit seperti Visa atau Mastercard mengeluarkan dua macam transaksi pembayaran, yaitu uang elektronik atau e-cash dan e-wallet. Perkembangan alat transaksi pembayaran elektronik terus berkembang hingga sekarang. Demikian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Bapak,
Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Selamat siang.